Selamat sore, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih Pak Erik, singer luar biasa. Kita boleh memuji Tuhan dengan begitu semangat ya Bapak Ibu. Hari ini saya mendapat tema kesetiaan Musa. Bapak Ibu, waktu kita memikirkan tentang kata kesetiaan, sebetulnya apa sih kesetiaan itu? Jadi, oke, saya lebih baik di pinggir atau di ini ya? Saya agak geser aja ya. Jadi kesetiaan Musa, kalau kita pikir-pikir di dalam hidup ini, sebetulnya ada banyak hal yang mesti menjadi introspeksi diri kita ya. Bapak Ibu kalau lihat gambar ini memang nggak terlalu jelas ya. Saya sendiri belum pernah lihat gambar ini, hanya download dari Google begitu. Tapi Musa adalah salah satu tokoh yang diadopsi oleh Marc Chagall, namanya. Dia seorang Belarus yang pindah ke Perancis, dia seorang ahli di dalam seni khususnya patri begitu ya, menggunakan kaca begitu. Nah lukisan dia ini diminta oleh PBB, dia untuk bikin dari kaca ini, warna-warni ini, untuk mengenang Dag Hammarskjöld. Dia seorang pemimpin sekjen PBB kedua yang luar biasa memang. Tapi mati di Afrika karena ada yang sabot dia begitu ya. Kepemimpinan luar biasa, bagaimana mau memberikan damai di dalam dunia ini. Nah, lukisan ini menggambarkan tentang damai itu. Saya sendiri cari-cari ya di sisi mana yang ada disebutkan Musa dengan dua loh batunya. Saya coba lihat, saya nggak nemu terus terang. Tapi ini adalah gambar itu yang ada di dinding barat ruang PBB disebutkan. Dan ini menjadi saksi hidup sejak tahun 76 kalau nggak salah, sudah terpasang di sana sampai hari ini. Dan Musa adalah salah satu tokoh kepemimpinan dunia yang diadopsi di PBB, yang ada di Alkitab. Sebab itu waktu kita memikirkan tentang kesetiaan Musa, saya pikir ini baik sekali. Karena kita akan belajar kenapa sih sampai yang namanya Musa itu masuk sampai di PBB begitu ya. Termasuk tokoh yang dikenang di dalam ininya dia. Iya, bentar. Apakah kesetiaan, apa itu ketaatan? Bapak Ibu ada yang mau ini? Kita boleh interaksi ya. Apa itu setia? Apa itu taat begitu? Mirip-mirip. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi nanti garis besarnya tuh begini. Kalau kesetiaan itu sesuatu yang ada di dalam hati, komitmen kita begitu ya terhadap siapa? Misalnya kita setia kepada istri kita, setia kepada suami kita, setia kepada Tuhan. Nah, tetapi maksudnya dari dalam hati kepada pribadi tersebut begitu. Itu komitmen di dalam hati. Tetapi ada ketaatan. Ketaatan itu sesuatu yang keluar, yang bisa dilihat. Sesuatu yang menjadi lanjutan dari setia tadi. Jadi kalau setia ya udah di dalam hati aja. Bisa nggak orang setia tapi nggak taat? Bisa. Kita percaya ada Tuhan, percaya. Tapi kita taat belum tentu. Pada waktu kita bilang kita taat, tapi kita nggak setia, bisa nggak? Taat kalau perlu aja. Doa kalau lagi perlu, kantong lagi kurang, makan lagi kurang, kerjaan lagi susah gitu ya, doa sama Tuhan. Taat doanya aja. Tetapi apakah kita sungguh setia? Belum tentu. Karena nanti kalau ada sesuatu lain yang lebih menarik, kita lebih ke sana begitu. Oleh sebab itu setia dan ketaatan ini sebetulnya seperti mata uang yang kiri kanan. Tapi kalau mata uang kiri kanan, mestinya kalau setia otomatis taat begitu. Nah ini yang kita mau lihat sebetulnya Musa seperti apa. Apakah kita seperti Musa yang seperti mata uang kiri kanan setia dan taatnya ada di dalam satu mata uang. Atau kita kayak lembaran uang yang satu 50 ribuan sama 100 ribuan yang ini setia, ini taat misalnya gitu. Tapi dua yang terpisah begitu ya. Jadi semakin kita iman kita bertumbuh disebutkan, kita akan merasakan blessing dari ketaatan kita. Begitu. Jadi betapa luar biasanya kalau kita mengenal blessing dari obedience itu. Nah, kita akan maju. Apa sih latar belakang kisah Nabi Musa? Mari kita membuka dari Keluaran pasal 1. Saya akan buka Alkitab beberapa begitu ya, Bapak Ibu. Silakan. Saya ada tulisin di sini.
kita bisa baca sama-sama. Saya pakai terjemahan yang 2 ya, versi 2. Jadi sedikit beda dengan kalau yang masih pakai versi pertama. Kita baca ya sama-sama ya. Ayat 8 dan 9, 2, 3. Kemudian muncullah seorang raja baru memerintah tanah Israel yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu berkata pada rakyatnya, bangsa Israel itu lebih banyak dan lebih kuat daripada kita. Ini cikal bakalnya. Disebutkan ada raja baru memerintah dan dia tidak kenal Yusuf. Kita barangkali masih ingat Yusuf Tuhan pakai untuk menjadi orang kedua di dalam kerajaan Mesir. Untuk mengelola 7 tahun kering dan 7 tahun waktu panen itu dan 7 tahun kering. Rakyat tetap bisa makan. Dan begitu Firaun berterima kasih kepada dia berikan kedudukan tinggi, bahkan saudara-saudaranya semua dikasih jabatan untuk mengelola negara. Sejak saat itu disebutkan di dalam sejarah ada 70.000 anggota keluarga Yusuf dan keturunannya, saudara-saudaranya itu. Di dalam masa awal-awal itu 7 tahun. Tapi setelah itu mereka berkembang biak, kalau ngomong maaf ya, bertambah banyak, bukan seperti hewan tentunya. Tapi mereka luar biasa pertambahannya. Dan waktu raja ini ada, itu kira-kira kurun waktunya 400 tahun setelah peristiwa Yusuf menjadi raja. Jadi kalau ngomong satu generasi itu 40 tahun, ada 10 generasi tentu sudah mulai lupa siapa Yusuf. Sejarah itu berpindah begitu. Lalu kebangsaan dari si raja ini mulai timbul. Kenapa kita orang Mesir lebih sedikit daripada tamu kita pendatang ini, orang-orang Israel? Bangsa ini kenapa jadi lebih banyak, lebih kuat dari kita? Bahaya sekali nih. Bisa-bisa kita tersingkir, diambil alih sama mereka, kira-kira begitu. Sebab itu kalau kita baca di Alkitab disebutkan di ayat berikutnya, jangan-jangan nanti mereka kerjasama sama bangsa lain memberontak kepada kita. Wah, nggak kena nih. Mesti dilakukan sesuatu. Nah, mulai hari itu kita tahu bangsa Israel mulai dijajah, dalam tanda kutip, dikasih kerjaan, dirodi, pekerja paksa, hidupnya ditekan dalam kesulitan besar. Nah, inilah yang akhirnya waktu itu Tuhan Allah mendengar seru doa orang Israel dan mulai memanggil Musa untuk terlibat di dalam penyelamatan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ini latar belakangnya. Di situ kita mulai tahu Musa kenapa dipilih oleh Tuhan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, siapa itu Musa? Hidup di lingkungan kerajaan. Kita tahu dia waktu itu pada saat dia lahir, Firaun memutuskan untuk semua anak laki-laki lempar ke sungai Nil. Bunuh semua. Yang perempuan oke, boleh hidup. Nah, si ibu ini melahirkan bayi laki, sembunyiin. Tapi kalau udah setelah 3 bulan udah gak bisa disembunyiin lagi. Suaranya udah kemana-mana begitu kan, nanti kedengaran tetangga repot. Makanya ditaruh di keranjang, dijalani di sungai Nil, ditunggu kira-kira waktu putri Firaun lagi mandi begitu kan. Lalu kita tahu ceritanya ditolong dan masuk ke istana. Tumbuhlah dia, nggak pernah ada ceritanya bagaimana, tapi kita percaya seorang yang ada di istana pasti dapat pendidikan yang bagus, dapat makanan yang bagus, dapat sebuah fasilitas yang bagus. Tetapi darah yang ada di dalam Musa sebagai orang Ibrani, sebagai orang Israel nggak luntur. Sehingga suatu hari dia keluar dari istana, dia lihat dia cari teman-temannya atau saudara-saudara dia yang sebangsa dengan dia. Nah, disitulah pengembaraan hidupnya mulai. Pada waktu dia menyaksikan ada orang Israel menganiaya temannya, saudaranya, seorang Israel, lalu dibunuh. Nah, waktu dia bunuh dia rasa nggak ada yang lihat. Tapi ternyata besoknya waktu ada sesama orang Israel berseteru, dia mau jadi penengah, orang itu bilang, kamu mau bunuh kami, salah satu dari kami seperti kamu kemarin membunuh orang Mesir itu. Wah, takut ya. Berarti berita tentang dia membunuh orang Mesir itu sudah diketahui banyak orang. Bisa-bisa sampai ke Firaun, makanya dia lari ke Median. Lalu menikahlah dia dengan Sephora, begitu ya, kita tahu cerita pendeknya lah. Mertuanya Yitro, punya banyak ternak. Seorang yang termasuk kaya raya dan punya kedudukan yang baik di Midian, di bangsa Midian. Nah, kita lihat inilah Musa begitu ya. Orang yang hidup di lingkungan kerajaan tapi dia nggak manja. Dia bukan orang yang kemayu begitu, laki-laki yang saya pikir pasti dia keren, kuat begitu ya dan terlatih begitu.
Yang kedua, dia seorang yang sangat nasionalis, Ibrani dia, seorang yang benar-benar memikirkan bangsanya. Oh, sebab itu waktu dia membunuh orang Mesir, kita tahu dia bukan sekedar membunuh biasa, tetapi dia cinta kepada bangsanya yang besar itu membuat dia pikir nggak kena nih. Orang boleh jahatin bangsaku, tapi aku balas, begitu kira-kira. Seorang yang berjuang tanpa lelah selama 40 tahun taat pada Allah. Ini yang kita lihat. Tapi sebelum sampai 40 tahun dia mengembara di padang gurun bersama bangsa Israel, dia seorang yang betul-betul mempersiapkan diri, terlihat. Jadi waktu di Median pun Tuhan mempersiapkan dia dengan dia miara domba dan lain-lain itu menjadi orang yang siap di lapangan begitu. Nah, lalu kita lihat 40 tahun dia taat. Nah, mulai dipanggil pelayanan tuh umur 80 tahun Bapak Ibu. Saya nggak tahu kalau kita umur 80 tahun mulai dipanggil sama Tuhan, kamu mulai, sini aku mau pakai kamu hidupmu. Apakah kita siap? Hari ini saya umur 60-an aja, saya pikir saya nggak sekuat dulu gitu ya. Jadi kalau suruh daki Gunung Sinai bagaimana begitu ya. Kan kita tahu, Musa naik turun di Gunung Sinai, Tuhan panggil kita naik, nanti turun lagi, naik. Hebat sekali, umur 80 tahun. Dan dia disebutkan mengembara bersama bangsa Israel selama 40 tahun. 120 tahun waktu dia meninggal itu. Jadi kita lihat luar biasa. Musa seorang yang benar-benar menyediakan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Gitu. Terakhir dia tidak masuk tanah perjanjian, tapi langsung masuk Firdaus. Nah ini yang nanti kita lihat ya, sebetulnya seperti apa. Sebab sampai hari ini makamnya pun nggak ditemuin, nggak ada. Matinya di mana nggak jelas. Disebutkan Tuhan panggil ke gunung Horeb, tapi juga habis itu nggak ketahuan. Jadi matinya di atas sana, dicari-cari, jenazahnya juga nggak ada. Saya pernah dengar khotbah dari pendeta Stephen Tong mengatakan bagus juga. Sebab memang Musa itu adalah tokoh yang dipercaya oleh 3 agama besar dunia. Yudaisme percaya, Kristen dan Muslim. Semua percaya bahwa Musa itu nabi yang besar. Kalau makamnya ada, bisa jadi hari ini orang siara-siara ke makamnya. Bukan ingat Tuhan tapi ingat Musanya. Bayangin di perjanjian baru kita lihat waktu orang argue soal cerai dan lain-lain, mereka bawa-bawanya siapa? Musa. Musa izinin kami, kenapa Tuhan Yesus larang kami gitu kan. Jadi kita lihat betapa pengaruh Musa itu demikian besar untuk dunia ini sebetulnya. Nah kita lihat selanjutnya ya. Kenapa nggak mau? Nah ini apa bedanya Musa dengan nabi lain gitu ya. Sebab kita perlu juga lihat ada banyak nabi kan di dalam Alkitab. Lalu apa sih keunggulannya dia apa yang membuat dia kita hari ini pelajari begitu. Yang pertama, waduh langsung keluar semua. Dia nabi pertama yang dipilih oleh Allah. Ya jadi kita tahu ceritanya lagi jalanin domba segala macam, lalu tiba-tiba ada semak belukar yang menyala, berapi. Tapi kenapa nggak kebakar? Lalu Tuhan bilang kan, tanggalkan kasutmu karena tempat ini kudus. Allah ada di sana. Allah yang panggil sendiri Musa menjadi orang perpanjangan mulutnya. Menjadi orang yang menyampaikan firman-Nya, kebenarannya. Itu pertama kali Tuhan pilih seorang tokoh yang akan memperbaharui bangsanya menjadi bangsa pilihan itu dengan bukti apa? Keluar dari tanah Mesir. Gampang nggak gampang. Oleh sebab itu Musa waktu dikasih tahu kamu ini ya jadi pemimpin, wah ngeyelnya bukan main. Kita tahu kan, udah dikasih bukti macam-macam dari ular lah, tongkat jadi ular, tangan masuk keluar jadi kusta, masuk lagi sembuh, macam-macam. Nanti aku akan lakukan keajaiban seperti gitu waktu kamu ngadep Firaun. Gak berani tetap Musa. Oh alasan nanti saya nggak bisa ngomong lah apa-apa sampai Tuhan kesel kan. Ya udah kamu nggak usah ngomong, nanti Harun adikmu yang ini, kakakmu yang ini Harun kakakmu yang akan ngomong. Padahal sebetulnya kalau dia taat aja langsung, udah dia terima semua kuasa itu untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan libatin Harun, begitu ya. Jadi kita lihat sehebat-hebatnya Musa atau sekeren-kerennya orang, memang ada sisi kelemahannya. Jadi kalau kita ada ketemu pendeta atau apa lalu ada kelemahannya, asal jangan kriminal ya.
Maksudnya ngebunuh orang lah apa, itu lain lagi deh ya. Tapi maksudnya kelemahan tuh pasti ada lah, lupa telepon jemaat atau lupa kunjungan, janji datang lupa misalnya, manusiawi begitu ya. Nah kalau yang penting kan habis aduh maaf saya kemarin betul-betul ini atau karena sakit dan lain-lain, kita mesti maklum begitu. Jadi kelemahan itu jangan dijadikan alasan untuk kita lalu meninggalkan Tuhan. Nah kira-kira seperti itu. Tuhan memberikan alternatif kepada Musa, oke, kamu akan dipakai, tapi ada yang mendampingi kamu, Harun. Meskipun kita tahu nanti ada hal-hal yang nggak bagus terjadi ya. Apalagi yang membedakan dia dengan ini yang lain. Kenapa ya? Menerima 2 loh batu. Musa adalah orang yang pertama kali diberikan oleh Tuhan tentang aturan. Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam kitab Musa yang ditulis oleh Musa ini, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, Bilangan, Ulangan ini ya, begitu kental tentang aturan kehidupan. Bagaimana seorang berdosa boleh berhadapan dengan Tuhan? Ada apa saja yang harus dilakukan, konsekuensi apa saja yang harus diingat. Nah ini semua diberikan oleh Tuhan hanya kepada Musa. Oleh sebab itu naik ke gunung Sinai, yang boleh naik siapa? Cuman Musa. Yang terima dari Tuhan sendiri siapa? Hanya Musa. Semua nggak boleh ikut begitu. Musa dapat privilege besar sekali boleh berhadapan dengan Tuhan, begitu ya. Nah, menulis kitab Musa ini ya, kita lihat siapa tokoh di dalam dunia ini yang menulis demikian hebat. Kita tahu Rasul Paulus menulis banyak ya, ada 18 kitab, atau ada orang bilang 19 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus misalnya. Tetapi orang yang memberikan pengaruh dari awal, menetapkan tentang hukum dan lain-lain siapa? Musa. Musa adalah kitab yang sampai hari ini menjadi standar untuk hukum di berbagai negara. Sebetulnya dunia ini pakai secara nggak langsung. Jadi kalau kita tahu undang-undang kita pun, undang-undang berbagai negara, dasarnya itu hukum Taurat sebetulnya. Jadi kita lihat betapa pengaruh itu bukan hanya sebelum Kristus, ribuan tahun sebelum Kristus, tapi sampai hari ini mempengaruhi kehidupan manusia. Nah itu yang kita mestinya lihat, Musa ini sebagai tokoh yang luar biasa. Dia bukan hanya nabi, tetapi nabi yang hebat sekali. Beda dengan nabi yang lain. Kematian Musa khusus tidak ditemukan. Tadi saya sudah sampaikan, kuburnya sampai hari ini nggak ditemukan. Mayatnya di mana nggak tahu. Tuhan sayang sama dia. Bisa jadi diangkat? Mungkin. Tapi disebutkan dia dikubur katanya. Kita nggak tahu. Tetapi kita tahu ada satu hal, Tuhan memberikan hal yang khusus kepada Musa yang nggak dimiliki oleh nabi lain. Tokoh yang dipercaya 3 agama, tadi saya sudah sampaikan. Nah inilah Nabi Musa. Beda dengan nabi yang lain, minimal ada hal ini. Belum lagi yang lainnya, ada banyak sekali sebetulnya. Tapi ini 5 hal yang kita bisa lihat. Oke, ujian kesetiaan itu kalau kita punya kelimpahan atau kita mengalami penderitaan. Ya, jadi kalau suami istri lah misalnya ya, duit suaminya banyak, cenderung kawin lagi, selingkuh, pacaran misalnya. Itu sesuatu yang manusiawi katanya. Kenapa? Karena hidup yang gampang itu membuat kita jadi tergoda memang. Apa aja bisa kita lakukan. Begitu. Tapi menderita pun kita juga sama. Menderita juga kita bisa jadi nggak setia. Misalnya menikah nggak punya anak, kamu mau bikin saya nggak punya keturunan, tinggalin gitu kan, kawin lagi yang lain. Padahal dia sebetulnya pembuat masalahnya. Banyak lagi. Jadi waktu kelimpahan dan waktu penderitaan itu menjadi ujian seorang setia atau enggak. Karena komitmen dan hati nggak ada orang yang tahu. Hanya saya dengan Tuhan, Bapak Ibu dengan Tuhan. Lalu bagaimana setia kepada Tuhan? Lebih berat lagi sebetulnya kan. Kita bisa ngomong Tuhan aku percaya padamu. Tapi adakah hati kita sungguh sepenuhnya kita benar-benar percaya, sungguh-sungguh mempercayakan diri pada Tuhan? Belum tentu. Apa percaya pada Tuhan? Kalau kita meletakkan semua hidup kita kepada Tuhan sebetulnya, Tuhan yang atur. Apakah itu yang kita lakukan? Nah, pada waktu kita lihat dari awal dulu, tidak ada sesuatu yang kekal di dalam waktu dan ruang. Yusuf hebat bukan main, tapi 400 tahun kemudian orang udah lupa. Padahal itu sejarah begitu ya. Nah sampai berapa jauh hidup kita akan mempengaruhi seperti demikian. Jangan-jangan kita setelah mati juga gak ada yang ingat kita lagi. Karena gak ada sesuatu yang kita buat di dalam hidup ini.
Nah, kita ngomong kita setia sama Tuhan, kita setia yang seperti apa sih? Yang nanti hidup kita itu bisa menjadi kenangan di kemudian hari. Bukan hanya keluarga kita. Hari ini misalnya anak-anak saya gitu ya, kita kenalin ke keluarga, sepupu saya dan lain-lain. Paling 3 generasi di bawah aja. Setelah itu bisa jadi kita ketemu sepupu di jalan, kita nggak tahu kalau itu sepupu kita. Waktu ketemu di dalam acara gitu misalnya, entah kedukaan atau apa, baru saudara jauh datang, ini loh, ini sepupu kamu nih. Karena dia anak dari adik mama saya punya anak begitu ya, jadi misalnya sepupu anak saya. Oh baru kenalan, baru tahu. Kalau enggak ya nggak tahu, begitu. Nanti anak saya dengan anaknya dia belum tentu ketemu lagi nanti mungkin. Kalau mereka nggak akrab, nggak sering ketemu, seperti itu. Di dalam hidup kita, jangankan pikir untuk beberapa generasi. Kita di dalam generasi kita sendiri aja barangkali kita nggak terlalu dikenal. Nah tetapi bukan soal kenal nggak dikenal, tapi sampai berapa jauh hidup kita berkontribusi. Kesetiaan Musa itu dikenang seluruh sampai hari ini oleh berbagai bangsa. Kenapa? Ini tadi, karena dia sudah melewati masa kelimpahan dan masa penderitaan. Kelimpahan di dalam istana tidak membuat dia nyaman di istana, nggak mau keluar. Dia tahu di depan sana bangsanya dia sedang dianiaya, keluar dia. Meskipun ada langkah keliru yang dilakukan membuat dia mesti melarikan diri ke Midian. Tetapi apa yang dilakukan oleh dia bukan cari nyaman Bapak Ibu. Kelimpahan di dalam hidup yang nyaman sekali di istana, enggak tapi. Di dalam penderitaan dia di pelarian, dia juga nggak mengeluh kepada Tuhan. Nah ini Tuhan tahu persis. Oh sebab itu kenapa dia yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita tahu ada 10 tulah, kita tahu betapa ini Firaun mengeraskan hati dan lain-lain. Kita tahu tapi Tuhan udah latih dia. Tuhan sudah ajari dia, sudah didik dia dengan cara apa? Di lapangan. Sebab itu Bapak Ibu kalau kita mendapat kesempatan untuk pelayanan di lapangan, jangan tolak. Karena itulah hidup sebetulnya. Hari ini anak-anak kita sekolah misalnya, sekolah kita banyak rasa kalau belajar di kelas akademiknya tinggi, wah ribet, belajarnya pusing-pusing, itu bagus. Sebetulnya nggak begitu Bapak Ibu. Boleh jadi teori kita banyak, tapi kalau nggak pernah praktek, nggak ngerti cara pakainya. Itu sama dengan kita dikasih tahu, HP keren loh, bisa gini. Tapi kita nggak pernah ditunjukin cara pakainya. Kita dikasih ini, nggak ngerti cara pakai pertama kali. Mesti diajarin, oh ini tuh, oh installnya begini, gitu. Nah seperti itu hidup. Kekristenan juga sama. Tiap minggu kita atau Sabtu kita belajar di tempat ini, minggu dapat lagi firman Tuhan di gereja, belum lagi kalau kita ikut persekutuan doa di kantor, dimanapun. Belajar firman Tuhan barangkali kita banyak. Tapi kalau nggak pernah siap menerima ujian dari Tuhan, di lapangan nih, kita nggak akan teruji. Sama kan seperti ada duit, ada banyak gepokan, tidak menjamin kita bukan maling kan. Kalau nggak ada orang yang ada di situ, nggak ada yang tahu, nggak ada CCTV, nggak ada apa-apa, bisa jadi kita ambil juga. Jangan-jangan ini berkat yang dari Tuhan untuk aku. Kemarin memang aku doa kurang duit misalnya. Padahal duit bukan duit kita. Seperti itulah kita barangkali. Kalau nggak ada mesin absensi di kantor, bisa jadi kita datang jam 8 lewat. Tapi karena mesti ada ceklokan kantor, kalau lewat bisa dipotong uang makan, kita nggak berani tuh datang terlambat. Jadi ada banyak hal di dalam dunia ini yang kita lakukan bukan karena kita disiplin benar-benar kita mengerti karena kita mesti ngapain, enggak. Tapi karena kita diatur oleh jadwal, sebetulnya itu. Kalau nggak ada jadwal, ya nggak akan jalan. Oh, sebab itu kalau di gereja dikasih kita jabatan tertentu di kepanitiaan baru kita kerja. Dan kita kalau siapa yang mau kita nggak berani, saya mau ikut panitia jarang sekali. Karena apa? Nanti dianggap kamu sombong banget, kayaknya kamu hebat banget, nawar-nawarin diri. Jadi seperti itu. Padahal gereja itu tubuh Kristus yang seharusnya kita bicara enak. Nah, sama seperti hari ini, kita di sini belajar sama-sama, ayo. Sebetulnya kan Bapak Ibu di sini bukan sekedar pengunjung datang. Kalau bisa aktif terlibat singer, apa yang bisa nyanyi, bisa main band atau apa, bakal bagus sekali kan tempat ini. Atau bisa ajak temen gitu kan, karena kita temennya banyak. Ada banyak hal. Tapi ujian ini menunjukkan
Musa setia atau tidak. Dan dia tunjukkan itu kalau dia setia. Respon dalam menghadapi ujian hidup Bapak Ibu, saya bandingkan bagaimana sih Alkitab ini menyatakan, karena isi dari perjanjian lama kan merujuk kepada perjanjian baru Bapak Ibu. Apa yang ditulis di perjanjian lama itu menjadi nubuatan untuk perjanjian baru. Ujungnya atau benang merahnya seperti siapa? Kristus, penyelamatan kan sebetulnya itu. Tapi gimana kita lihat, kita belajar dari kasus Musa mengenai hal ini. Saya bandingkan Musa dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia menerima tantangan kelaparan. Kita bisa baca di Keluaran pasal 16 ayat 2-3 ya. Bapak Ibu mau buka? Mari kita buka. Keluaran pasal 16. Salah ya. Saya bacakan ya. Keluaran pasal 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Padahal baru beberapa waktu sebelumnya mereka tahu bahwa mereka diselamatkan oleh Tuhan, nyebrang laut Teberau. Dikejar-kejar sama tentara Mesir. Semua tentara itu mati tenggelam, tapi mereka bisa lewat. Laut itu bisa menjadi kering. Keajaiban yang gak pernah terjadi. Tapi itu yang terjadi kan. Nih, lalu mereka baru lapar sebentar dan menggerutu kayak gak percaya bahwa Tuhan akan pelihara mereka. Yang lebih susah aja keluar dari tanah Mesir Tuhan lakukan, kok gak percaya cuma soal makanan. Tapi itu kan yang terjadi waktu Tuhan Yesus lapar kan. Setelah puasa 40 hari, di Matius dicatat, selesai puasa 40 hari, laparlah Tuhan Yesus. Iblis datang. Kamu bisa robah lo batu jadi roti. Kenapa kamu gak robah? Boleh kan, sah-sah aja, kamu juga memang punya kuasa untuk itu. Kita lihat ya, iblis gak goda kita waktu kita kenyang. Enggak. Godanya kalau udah selesai tugas kita. Nah seringkali di kepanitiaan kita ribut-ribut itu waktu apa acaranya mau mulai. Ribut tuh. Nanti udah ada yang kesel-keselan, di laku pelayanan cembetut atau apa. Kenapa? Ada rasa gak enak. Nah itu biasa gitu. Godaan itu bukan lagi pas pembentukan panitia baru mulai, enggak, semua happy. Dipakai Tuhan tuh jadi pelayan Tuhan apa dan lain-lain. Tapi nanti ini panitia nih udah ke hari hanya, mulai itu macam-macam yang lapar lah, digoda iblis supaya robah batu jadi roti, robah duit kita jadi duit gereja jadi roti ya seperti itu. Bapak Ibu kita lihat sebetulnya tuh ada di sekeliling kita gitu ya. Nah kita lihat sama lapar setelah puasa. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ingat kembali kepada firman. Gitu kan. Karena hidup manusia bukan hanya dari roti. Betul, lapar perlu ada roti. Perlu makan, tetapi bukan ngikutin apa kata iblis. Itu kan kuncinya. Sama seperti Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, apakah karena dia makan buahnya? Bukan. Bukan karena makan buahnya. Tapi karena dia dengerin iblis yang perintahin untuk dia makan buah itu. Tuhan bilang jangan makan, iblis bilang boleh makan, dia ambil. Tindakan dia ambil buah itulah yang membuat dia jatuh dalam dosa. Bukan buahnya itu sendiri ngandung racun dosa, enggak. Nah ini seperti itu, jadi pada waktu kita ngalamin pencobaan itu, itulah ukuran kesetiaan kita. Apakah kita lebih percaya kepada Tuhan atau apa kata orang? Atau apalagi ekstrimnya apa kata iblis, apa kata setan. Hati-hati. Ini adalah ujian yang pertama nih yang dialami oleh Musa. Betapa kayak kalau mau ngomong, aduh kamu tuh keras kepala banget sih. Kamu udah nyasihin sendiri bagaimana Tuhan pimpin, masa sekarang soal roti aja kamu marah sih gitu. Belum lapar sebentar aja marah begitu. Habis itu ngegerutu lagi soal apa? Air. Di padang gurun ini sebetulnya kita lihat itu ini sekali bagus sekali karena kalimat di situ memang Tuhan menguji disebutkan. Jadi kalau kita ngalamin ada sesuatu yang sulit di hidup ini jangan khawatir ya. Sebab sebetulnya memang itu tuh ujian yang Tuhan kasih untuk kesetiaan kita. Tuhan pengen ngetes hati kamu masih betul-betul berkomitmen ke aku nggak sih? Atau kamu sebetulnya udah ke iblis, cuman nggak kelihatan aja sama teman gereja gitu kan.
Tapi kita udah mendua begitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Tantangan ketidakpercayaan bangsa Israel kepada Allah. Dengan apa? Mencobai Tuhan. Kita buka Keluaran pasal 17 ayat 2 dan 3. Saya bacakan ya. Mereka berbantah dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu berbantah dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Musa bukan lagi ngomong soal, ntar air aku mintain sama Tuhan. Enggak, kok kamu argue sama aku soal air sih? Kayak kamu nggak tahu Tuhan udah kasih kamu makan? Begitu. Kecil sekali hati kamu. Baru untuk kebutuhan yang seperti itu kamu udah nggak percaya banget sama Tuhan. Itu kira-kira disebutkan pakai kata mencobai Tuhan. Oh itu sebetulnya kalimat keras sekali. Kita nggak percaya kepada Tuhan, kita nantang Tuhan, kita bilang Tuhan engkau jahat sama kita, kira-kira begitu. Nah Musa bilang seperti itu. Nah sebetulnya apa sih yang itu menguji si Musa ini kan, dia bisa minta kan sebetulnya ujiannya kepada Musa ini. Kan kamu bisa minta kayak roti kemarin kan, hari ini air dong. Jadi dia bangsa Israel pengen lihat Musa ngapain sih gitu loh, biar air ada. Makanya Tuhan bilang apa? Bawa tongkatmu, tuh pukul tuh gunung. Nanti keluar air itu. Jadi Tuhan kasih pelajaran ke bangsa Israel. Kamu mau lihat Musa berkuasa? Nih tongkatnya dia sekali lagi. Kemarin tongkatnya ditepukin di laut Teberau, lautnya terbelah. Hari ini gunung cadas batu keluar air. Bapak Ibu kalau yang pernah ke Israel, itu perbatasan Suria dengan Mesir itu sepanjang itu 400 kilo kira-kira, itu batu semua. Batu itu benar-benar batu, bukan gunung yang ada tanahnya. Betul-betul batu, cadas. Bagaimana ada air keluar dari sana? Nah seharusnya tuh bangsa Israel waktu ngelihat seperti gitu, luar biasa nih, Tuhan ampun Tuhan. Kita udah jahat sama engkau gitu ya. Mestinya kan begitu. Enggak Bapak Ibu. Tetapi ini ujian yang dialami oleh Musa. Musa enggak gegabah, Musa kembali kepada Tuhan. Jadi dia bukan pakai pengalaman dia bisa bikin makanan ada, enggak. Tapi dia kembali pada Tuhan. Tuhan aku mesti ngapain? Bawa tongkatmu. Pukul tuh gunung. Gitu, keluar air tuh. Waktu itu Tuhan Yesus nguji iblis apa? Iblis nguji Tuhan Yesus apa? Dengan kuasa yang dimiliki kan untuk membuktikan bahwa dia Allah, kamu lompat aja. Pasti nanti ada malaikat yang datang kamu, anak Allah masuk jatuh ke bawah gitu kan. Tuhan Yesus kalau lu nggak percaya kalau gua hebat, misalnya seperti gitu. Dia lompat aja, bener ada malaikat datang, malaikat bisa jadi datang betul-betul. Tapi dia jadi lebih taat kepada perkataan iblis daripada taat kepada bapaknya kan. Pada bapaknya bilang kamu puasa 40 hari, taat pada firman. Judulnya itu kan. Jadi kita lihat apa yang dialami Musa sebetulnya itu gambaran ke depan yang akan dibuktikan oleh Kristus bahwa manusia bisa mengatasi cobaan. Sebetulnya itu. Tetapi kita memang kan hidup kita ini ringkih banget begitu ya. Agak gampang galau, kita tuh gampang tergoda, gampang jalan pintas. Cepat sekali kita bilang Tuhan jahat dan lain-lain. Jangan, please. Tuhan terlalu baik. Terlalu banyak bukti. Pak, tapi kalau kita tuh ngalamin seperti Musa, saya yakin saya nggak akan berbantah seperti bangsa Israel. Siapa bilang? Udah ditulis kok. Kehebatan Tuhan apa aja udah ditulis. Komplit di sini. Nggak usah ngalamin seperti itu, tapi kita tetap sering berbantah kan. Mujizat bukan kunci untuk kita jadi semakin dekat sama Tuhan atau enggak. Bukan. Mujizat bisa menjadi ujian juga bagi kita. Apakah kita jadi lebih mengandalkan yang seperti itu ketimbang Tuhannya yang bisa membuat mujizat. Mesti hati-hati. Yang ketiga, tantangan bangsa Israel menyembah iblis dalam bentuk patung dan lembu emas. Itu patung anak lembu emas. Musa naik ke atas, Musa bilang, Tuhan bilang cuma boleh engkau aja yang naik. Aku mau ngasih 2 log batu itu. Yang lain tunggu di bawah. Dan dia pesan semua kepada tua-tua bangsa Israel dan lain-lain, kalian tunggu di sini, aku akan kembali. Itu pesannya Musa. Tapi memang Musa udah naik seminggu, baru Tuhan kasih tahu, sini, naik ke sini, ke tempatku. Naik ke tempatnya Tuhan di sana, bahkan mesti tunggu 40 hari lagi puasa di situ.
Kira-kira begitu. Nunggu Tuhan ngajarin dia banyak hal. Soal apa? Soal membuat bait Allah dan lain-lain, peraturan-peraturan apa itu sekolahnya Musa. 40 hari di di gunung itu. 40 hari yang di bawah. 40/7 hari kan, seminggu. Ini balik gak sih? Jangan-jangan dia udah mati di atas. Wah udahlah, dikibulin nih kali. Udah kita bikin aja sendirilah. Patung itu kan, tuangan lembu emas, anak lembu emas. Pada bikin. Harun yang memelopori, padahal Harun sebagai kakak Musa yang selalu dekat dengan dia, udah ngalamin sendiri naik, udah lihat, boleh ngelihat bayangannya Tuhan. Mestinya dia gak ikutin. Malah mestinya meneduhkan hati bangsa Israel. Taat, tunggu, mungkin berapa hari lagi akan turun. Udah kita setia aja di sini, mestinya begitu. Malah Harun menjadi kepala. Ayo kumpulin anting emasmu dan lain-lain. Untuk apa? Bikin anak lembu emas tuangan. Nyembah di situ. Dibikin mesbah di depannya itu. Itu dijadiin Tuhan. Nah, kita lihat apa? Cobaan itu demikian luar biasa kan? Melupakan Tuhan, membuat punyanya sendiri. Nah itu yang terjadi waktu Tuhan Yesus ada kan, ditantang untuk apa? Nyembah iblis sekali aja. Sekali nyembah iblis, ku kasih nih seluruh dunia kepadamu. Apakah Tuhan Yesus tergoda? Enggak, tapi kalau kita bisa jadi loh, hati-hati. Ya kan kalau udahlah sekali aja nih gue kasih nih separuh harta gue, udah lo ambil aja semua. Abis itu kan lo bisa lagi ke gereja, lo bisa sumbang-sumbang orang apa. Nah, itu pikiran-pikiran masuk akal yang nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau sebetulnya. Itu bisa jadi ada di sekeliling hidup kita. Nah Bapak Ibu ngomong kesetiaan Musa, itulah yang menjadi patron yang dikerjakan oleh Kristus di perjanjian baru. Musa mengalami dan Musa menjaga itu. Mau tunjukkan di perjanjian baru Kristus yang menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu. Dia lakukan itu. Kembali kepada firman. Oleh sebab itu kalau kita Grace Community ini belajar firman Tuhan sudah betul Bapak Ibu. Kembali kepada Alkitab, belajar betul-betul. Kenapa? Loh ini pedoman untuk masuk surga kok. Oke kita mau masuk surga ketentuannya ada di sini. Ketentuan kita sehari-hari dengan yang lain semua ada di sini. Oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar hal ini. Nah kesetiaan Musa itu berlanjut dengan ketaatannya kepada Allah. Jadi kalau kita lihat, apa yang dilakukan itu bentuk ketaatan dia. Dia setia di dalam hati, dia tahu Allah yang hidup itu yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, setiap pagi ada roti mana dikasih. 40 tahun loh Bapak Ibu, itu makanan. Setiap sore ada burung puyuh. Jadi protein ada, karbo ada Bapak Ibu. Jadi jangan takut sama karbo. Ya jangan makan protein doang gitu ya, jadi boleh karbo. Cuman ya jangan karbo doang, gak ada protein. Nanti jadi gluten gitu kan, katanya apa? Hindari gula gitu. Tapi itu sebetulnya yang Tuhan lakukan apa? Komplit set. 40 tahun. Ada mereka sakit gara-gara enggak ada. Betapa hebatnya apa yang Tuhan kasih. Dan diingetin apa? Ambil secukupnya. Ada yang coba-coba ngambil untuk disimpan-simpan busuk. Tapi kalau Tuhan yang mau, Tuhan bilang hari ini, hari ke-6 kamu boleh ambil 2. Karena hari Sabat nggak boleh ngapa-ngapain kan. Itu untuk makanan kamu, aku nggak kirim waktu hari Sabat. Kita lihat hebatnya bukan main Tuhan ngatur kehidupan. Bagaimana kapan mesti beribadah, makanya ya sebetulnya bagaimana kita mengutamakan minggu sebagai hari kita untuk betul-betul beribadah pada Tuhan. Menyediakan diri bagaimana kita mengutamakan Tuhan di sela-sela kesibukan kita. Memang agak repot di Jakarta ini. Jakarta ini kadang suami istri juga mesti kerja dan lain-lain. Itu sekali, tantangan berat sekali. Enggak seperti kota kecil. Kalau kota kecil betul-betul sore jam 4, jam 5 pulang, itu benar-benar pulang. Bisa olahraga, bisa ini sama anaknya, pergi apa-apa, bisa bantuin. Sampai besok pagi mau masuk kantor jam 8, jam 7 baru bangun, bisa santai-santai, makan pagi dulu apa-apa, 10 menit ke kantornya. Di Jakarta mana bisa. Kalau mungkin jam 5 udah mesti bangun, udah mesti berangkat. Kalau enggak masuk Jakarta enggak bisa sebelum jam 8, tantangan berat. Malam pulang, belum apa-apa, belum nyiapin ini itu, udah bawaannya capek. Jadi saya pikir ujian kita di Jakarta lebih luar biasa. Karena apa Tuhan mau pakai Bapak Ibu lebih hebat dari yang di kota kecil.
Sebab itu berbanggalah udah tinggal di Jakarta. Ya, jadi kita yang di Jakarta ini memang prajurit-prajurit hebatnya Tuhan. Banyak godaannya pasti, banyak ujiannya besar ujiannya. Tapi justru karena itu kita naik kelas. Nah, masalah kita mau naik kelas atau mau tinggal kelas, itu aja kan. Bagaimana dengan kita? Kita setia, oke, thank you. Itu masing-masing punya hati kepada Tuhan. Tapi masalahnya apakah kesetiaan kita berlanjut menjadi ketaatan kepada Tuhan? Nah, itu masalah. Kita taat itu bukan karena dilihat orang kan. Oh, kalau enggak ya kita lain lagi, bukan kan. Mestinya hidup kita konsisten, dilihat atau enggak sama. Sebetulnya warga negara yang baik kan mestinya begitu kan. Enggak tunggu ada polisi, baru kita jalan baik-baik gitu kan. Kalau enggak ada polisi, kita langgar lampu merah lah apa. Kan seharusnya begitu kan. Tapi memang di Jakarta ini repot, bayangin kalau naik motor ya. Saya suka nunggu di lampu merah, masih merah, udah pada jalan. Karena yang dari sana enggak terlalu banyak gitu jalan. Pernah satu kali saya sama temen yang kayak gitu, kalau gue tahu namanya, kalau ngelamar ke kantor gue pasti gue gak terima, dia bilang. Orang yang kayak gitu aja dia gak setia, apalagi nanti di kantor gue, kalau gue gak pelototin dia udah maling lagi katanya gitu misalnya. Jadi saya pikir memang seringkali itu kan ada pengalaman juga seorang mahasiswi putri di Perancis, pinter dan lain-lain, suatu hari dia ngelamar di satu perusahaan, tapi lama gak ada ini, belum bisa diterima, dia penasaran kenapa gak bisa terima. Rekodnya keluar, dia seringkali ada kasus naik bus gak bayar rupanya. Dia pikir itu karena bagi dia masalah kecil itu. No. Kita lihat itu masalah besar bagi kita. Karena kamu sampai diproses di polisi dan kamu bilang kamu orang baru, orang Indonesia, kamu gak terlalu tahu aturan. Padahal kamu udah 3 tahun di negara ini. Gak mungkin kamu gak tahu. Tapi pakai karcis apalah gitu, ada aja akalannya hebat sih. Tapi penghematan dia membuat dia tertutup cari kerjaan di Perancis. Nggak ada yang lihat soalnya. Dan dia pikir nggak ada hubungannya. Apalagi kalau Tuhan kan. Tuhan kan bukan sekedar CCTV, orang memang Tuhan maha tahu. Bagaimana kita mau hidup? Adakah kita mau sungguh-sungguh setia sama Tuhan? Tadi kita nyanyi lagu puji-pujian, saya senang sekali. Ada banyak lagu setia, kan Tuhan setia sama kita. Apa urusannya Tuhan setia sama kita? Sebetulnya aja apa sih orang kita kalau Tuhan nggak mau dilempar aja kita hilang kok. Ngapain kok Tuhan mengikatkan diri kepada kita, aku akan setia padamu, padahal kitanya kagak setia sama Tuhan. Kita lihat ya Tuhan begitu baik sama kita. Jadi jangan main-main. Alkitab bilang lagi Tuhan masih mau temui itu. Lagi kita ada waktu untuk belajar, mari kita belajar. Kesetiaan boleh ada di dalam hati, tapi ketaatan kita mau jadi sesuatu yang menjadi kesaksian pada orang lain. Mari kita sama-sama memikirkan bagaimana di dalam situasi sulit seperti Musa tetap konsisten setia kepada Tuhan. Kita setia kepada siapapun yang Tuhan tempatkan sebagai orang di mana kita mesti mengabdi kepada dia. Setialah pada negara, setia aja pada aturan, pada hukum yang ini. Bisa jadi orang nakal, bisa. Kita tahu hari ini kita kesel bukan main. Negara ini banyak yang korupsi. Pejabat-pejabat gelok kan, korupsi sampai 1.000 triliun. Aduh, ngebayang 1 triliun aja, nggak usah lah Tuhan, nggak usah 1 triliun, kasih 1 miliar aja ya cukup. Ini 1.000 miliar, baru 1 triliun, 1.000 triliun, nggak kebayang saya. Terjadi, belum yang kecil-kecil. Jadi sekarang ini kalau lihat korupsi, aku cuma korupsi sekian miliar, seolah-olah kayaknya kecil banget korupsi sekian miliar, duit rakyat itu. Tapi biarlah orang yang seperti itu, ya kalau hukuman di dunia ini nggak nyampe ke dia, Tuhan maha adil. Nah saya ada temen yang ngomong gitu kan, jadi dia bilang, gua nggak pengen bayar pajak lagi apa, jangan. Warga negara yang dulu punya NPWP nggak punya, lapor, jangan. Apalagi sekarang pakai Cortex segala macam, wah gua udah males kerjain itu apa, sebodoh, ntar gua ribut aja, jangan. Dia bilang, kerjain aja bener-bener, setia aja bagian lu, memang lu mesti bayar, kalau lu nihil aja. Tapi lu jangan maling gitu, saya bilang. Apa yang menjadi kewajiban kita kerjain aja. Negara ini ada aturannya. Kalaupun ada orang lain yang tidak mengikuti, itu tanggung jawab dia. Tapi jangan sampai kita sendiri yang jadi masalah. Karena apa? Kita melakukan yang keliru. Baru pajak, nanti apa lagi, STNK perpanjang dan lain-lain. Ada banyak teman saya yang gara-gara kasus ini kalau cerita, gue males bener sekarang bayar, duit gue dipakai. Ya baik, memang bisa jadi, kalau kesel ngikutin kesel kita juga kesel. Tapi selalu mesti ingat,
Apa yang dialami Musa jauh lebih berat dari itu. Bayangin mesti mimpin satu bangsa yang hatinya degil kayak gitu. Udah lihat bukti hebatnya Tuhan dan lain-lain, masih ngeyel aja. Masih ingat sampai terakhir, waktu mau masuk ke tanah Kanaannya masih bohong-bohong soal itu. Sama Tuhan diputerin lagi 40 tahun. Mati semua di padang gurun. Nggak usah kamu masuk. Biarlah yang masuk adalah orang benar-benar orang yang setia. Apa kita mau diputar lagi 40 tahun kedua Bapak Ibu? Dan kita mati nggak masuk ke tanah perjanjian. Jangan Bapak Ibu. Jadi kalau ada Grace Community ini saya pikir Tuhan sediakan sarana kita untuk belajar baik-baik firman Tuhan. Mari kita serius, sungguh-sungguh ngejar hal yang baik. Toh itu keuntungan untuk kita kok. Nah ini kalau bagaimana dengan kita, ayo saya ajak. Saya nggak tahu Bapak Ibu hari-harinya bagaimana, sesibuk apapun sempatkan baca firman Tuhan. Sempatkan berdoa kepada Tuhan. Doa tidak mengubah apapun. Tuhan udah, tapi doa mengubah hati kita untuk semakin dekat sama Tuhan. Kalau kita ngomong kita setia, kita mau berkomitmen sama Tuhan, bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Tapi jangan minta melulu, kan? Memuji Tuhan gitu kan, doain orang lain. Biar itu menjadi kebiasaan hidup kita. Kristus sudah melakukan apa yang setia itu. Dan dia mengerjakan sampai mati di atas kayu salib. Karena itu hari ini kita bisa berkumpul. Kesetiaan yang berlanjut di dalam ketaatan. Maukah kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu karena kami belajar bagaimana Musa di dalam pergumulan memimpin bangsa Israel yang begitu degil hati, begitu keras kepala, begitu melawan Tuhan. Tidak pernah melihat dan belajar dari apa yang sudah Tuhan kerjakan. Ampuni kami Tuhan kalau kami seperti ini. Tolong kami membuka hati. Biar Tuhan yang bertakhta di dalam hidup kami. Kami mau supaya kami di dalam kesetiaan kami bukan sekedar janji di dalam hati Tuhan. Tapi kami mau kerjakan di dalam hidup kami. Dalam bentuk ketaatan kami kepadamu. Tuhan Kau pasti punya rencana yang indah di dalam hidup kami. Biar kami boleh mengejar itu Tuhan. Mencari tahu dari Engkau sendiri. Apa sebetulnya yang Tuhan mau kami kerjakan. Supaya kami tidak salah langkah Tuhan. Dan hidup kami berguna. Menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sederhana Tuhan. Kami bukan orang yang berpendidikan tinggi. Barangkali hidup kami juga dikelilingi dengan hal sederhana. Tapi kami percaya. Justru dalam kesederhanaanlah Tuhan memakai kami dengan luar biasa. Boleh menjadi berkat besar. Bukan hanya untuk lingkungan kami tetapi bagi bangsa ini. Berkati Tuhan, firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Tolong kami sekali lagi menjadi anak-anak-Mu yang mengerti berterima kasih kepada Engkau yang sudah menebus kami. Dan bila hidup kami boleh bermakna di hadapan-Mu. Kami menyerahkan Grace Community ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati Tuhan pengurus, berkati orang-orang yang dengan setia melayani di tempat ini. Tuhan yang memberkati kami semua sebagai jemaat-Mu. Boleh bertumbuh dengan baik, mengenal Tuhan dengan sungguh, dan menjadikan persekutuan ini juga kuat. Kami mengajak orang lain untuk boleh belajar juga firman-Mu di tempat ini. Berkati sekali lagi Tuhan dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.